Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan lanjutkan materi mengenai sel, yaitu mengenai organel-organel sel. Ananda, kita akan mulai dari organel mitokondria. Nah, yang ini adalah gambar sel hewan. Kemudian salah satu organelnya ini adalah mitokondria. Nah, untuk struktur mitokondria sendiri, ini ketika dibesarin, meliputi apa saja struktur mitokondria. Jadi yang pertama ada membran luar, kemudian ada membran dalam. Karena terdapat dua membran, maka mitokondria ini merupakan organel yang mempunyai double membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Untuk membran dalam itu mengalami pelekukan. Nah, pelekukan ini yang dikatakan sebagai krista. Di dalam membran dalam, ini yang bagian warna kuning ini ya. Ini adalah struktur dari mitokondria yang disebut dengan matriks. Nah, itu strukturnya Ibu ulangi. Jadi mitokondria itu meliputi apa saja? Yang pertama membran luar, membran dalam, matriks dan krista. Membran dalam itu berfungsi untuk penghalang utama antara sitosol dan enzim mitokondria. Kemudian kalau matriks ini merupakan ruang yang dikelilingi oleh membran dalam. Yang mengandung beberapa enzim yang digunakan untuk respirasi seluler. Juga mengandung, di sini juga ada ribosomnya dan juga ada DNA-nya. Kemudian berikutnya adalah krista. Krista ini mengandung molekul penting untuk menghasilkan ATP. Nah, fungsi utama dari mitokondria, fungsi umum dari mitokondria itu adalah untuk metabolisme energi dalam sel. Untuk metabolisme energi dalam sel. Kemudian berikutnya ini adalah organel lain selain mitokondria beserta struktur dan fungsinya. Ribosom. Nah, ribosom ini tersusun dari protein dan RNA ribosomal. Ini bisa berada bebas di sitoplasma. Juga ada yang melekat pada RE kasar. Kalau RE kasar yang ada ribosomnya, kemarin sudah kita pelajari, namanya adalah retikulum endoplasma kasar atau RE kasar. Kemudian fungsinya ribosom itu adalah sebagai tempat sintesis protein. Berikutnya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu tersusun dari kantong pipih dan tabung yang berhubungan dengan membran inti yang terdiri dari RE kasar dan RE halus. Jadi dapat dibedakan dua, RE kasar dan RE halus. RE kasar ini fungsinya adalah tempat sintesis protein. Kemudian kalau RE halus itu berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Organel berikutnya, ini juga kantong pipih juga ya. Tapi yang bedain, kalau RE itu kantong pipih yang berhubungan dengan membran inti, kalau badan Golgi ini nggak berhubungan langsung dengan membran inti. Ini strukturnya sama, kantong pipih bertumpuk. Fungsinya adalah memproses protein dan molekul lain yang akan dibawa keluar atau ke membran sel. Berikutnya adalah lisosom. Lisosom ini adalah vesikel atau kantong ya. Vesikel atau kantong yang terbentuk dari badan Golgi yang mengandung enzim-enzim hidrolitik. Ini fungsinya adalah mencerna secara intraseluler dan merusak sel-sel asing. Kemudian ada peroksisom. Peroksisom itu adalah vesikel yang mengandung enzim oksidatif dan katalase. Jadi peroksisom ini sama seperti halnya dengan lisosom. Ini vesikel juga, vesikel itu kantong-kantong kecil gitu ya, yang ada enzim katalasenya. Di mana enzim katalase itu fungsinya adalah merombak hidrogen peroksida atau H2O2 yang sifatnya racun bagi sel. Merombak H2O2 yang sifatnya racun bagi sel.
karena kalau nggak dirombak nanti akan meracuni sel. Nah, H2O2 itu oleh enzim katalase akan dirombak menjadi H2O dan O2. Kemudian yang tadi sudah kita pelajari mitokondria ya. Itu fungsinya adalah tempat terjadinya respirasi seluler yang menghasilkan ATP. Nah, organel berikutnya yaitu kloroplas. Kalau ini adanya di sel tumbuhan. Jadi ini adalah gambar sel tumbuhan, kemudian ini kloroplasnya, ada bagian-bagiannya. Kloroplas ini juga merupakan organel yang double membran. Membran luar, membran dalam. Kemudian terdiri dari tilakoid. Jadi kalau satu ini tilakoid akan menumpuk segini. Itu namanya adalah grana. Jadi grana itu adalah tumpukan tilakoid. Kemudian di sini juga itu namanya adalah stroma. Di stroma itu merupakan tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Nah, lihat ini tilakoidnya. Membran tilakoid itu sebagai tempat energi cahaya ditangkap oleh klorofil dan diubah menjadi ATP. Nah, organel berikutnya yang ada pada hewan itu sentriol. Sentriol ini fungsinya adalah dalam proses pembelahan sel. Sentriol itu terdiri dari sepasang badan yang bertumpuk. Saya ulangi, sentriol itu adalah terdiri dari sepasang badan berbentuk tabung dan merupakan satu kesatuan yang disebut dengan sentrosom. Nah, sebelum sel membelah, sentriol ini membelah dulu. Nah, ini kalau ini gambar dua dimensi dari sel ya, ini sel hewan, ini sel tumbuhan. Ada membran sel yang kemarin sudah kita pelajari. Ini fungsinya adalah melindungi sel dan mengontrol transport zat. Kemudian di sini ada sitoplasma, di mana sitoplasma ini merupakan substansi gel yang di dalam sitoplasma ini tempat keberadaan dari organel-organel sel. Nah, khusus pada sel tumbuhan ini vakulanya besar. Ini fungsinya adalah menampung zat dan material lain dalam sel. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian besok kita akan lanjutkan mengenai materi organel sel yang lain, yaitu hubungan antara inti sel, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lisosom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.